Surat terbuka buat Pak Heru, komisioner Tapera, dan semua orang yang ngurusin Tapera. To the point aja nggak masuk akal. Sekarang saya tanya Pak, nanti yang potongan gajinya gede, 2,5% tuh lumayan gede Pak. Yang potongan gajinya gede siapa? Orang-orang yang nggak bisa terima manfaat Tapera kan Pak? Terus ngapain Bapak potong orang-orang yang nggak bisa terima manfaat Tapera? Pak, kalau Bapak mau ngatasin deadlock, Bapak tekan operasional. Tekan operasional negara Pak, nggak usah bikin ini itu. Ini konsepnya sama persis sama asuransi bodong Jiwasraya. Sekarang Bapak mau ngolek dana dari masyarakat ditaruh di bank kustodian, Bapak yakin bisa repayment? Itu konsepnya investasi bodong Pak. Sekarang dipikirin nggak orang ya Pak taruh di deposito duitnya bahkan lebih banyak kayaknya Pak, feeling saya, daripada saya taruh duit saya di deposito lebih banyak kayaknya daripada saya dapat repayment dari Tapera. Hitungan matematisnya dari mana? Bapak tuh belajar matematikanya di mana? Kapan? Stop bikin kebijakan yang menyusahkan rakyat dari awal Pak. Kita hidup itu konsepnya Bapak senang-senang sendiri, kita susah-susah sendiri. Nggak ada kita konsep gotong royong. Giliran Bapak susah kita disuruh gotong royong. Nggak dulu Pak. Bapak senang-senang sendiri, kita susah-susah sendiri, terus gotong royong. Nggak ada. Bapak aja gotong royong sama pejabat-pejabat, sama teman-teman Bapak ya. Buat Tapera tuh buat ngurusin deadlock 9, sekian juta orang nggak punya rumah. Kita nih Pak, orang ya Pak mau punya rumah, kerja setengah mati Pak. Kalau saya mau cerita nih Pak, jangan Pak dipotong. Yang potongannya gede orang-orang kayak saya sama orang-orang yang nggak bisa terima manfaatnya. Stop bikin kebijakan yang nggak masuk akal. Anda nggak menyelesaikan masalah, say. Anda tuh nggak menyelesaikan masalah apapun. Anda nama-nama masalah. Tapera mau dilihat dari sudut mananya nggak ada menangnya. Perkara orang nggak bisa beli rumah, lu bikin subsidi rumah. DP 0%, banyak tuh lu ke Gading Serpong nih. Banyak perumahan yang DP 0%. Terus kenapa gue harus mau gaji gue dipotong buat Tapera? Yang gue nggak bisa terima manfaatnya. Renov, gue mendingan nabung sendiri atau nyicil bank sendiri daripada nungguin Tapera. Tuh juga nggak ada yang bisa memastikan Tapera bisa repayment. Jadi stop bikin kebijakan bodoh. Daripada Bapak makin kelihatan bodoh ngomong ini itu di media, mendingan Bapak diem. Ya Pak Heru ya, tolong dipikirin. Anda punya kebijakan, Anda punya ideations, itu ideations paling gak masuk akal. Sekarang semua aspek tuh mahal Pak. Dan karena kita udah dengan konsep Bapak senang-senang sendiri, kita susah-susah sendiri, jangan Bapak giliran susah bingung, kita yang disuruh ikut serta susah bingung juga Pak. Kecuali Pak, kita susah seneng bareng-bareng, oke lah. Tapi kan konsepnya dari dulu di negara ini, susah-susah sendiri, seneng-seneng sendiri. Jadi jangan saat Anda susah, bikin tambah susah orang. Lagi-lagi masalah Tapera guys ya. Ya udahlah, kalau emang banyak komplain, banyak yang nggak suka, banyak yang tidak menginginkan gajinya dipotong ya. Alangkah baiknya pemerintah memikirkan sekali lagi untuk terus melanjutkan program Tapera ini atau tidak ya. Tapi kalau menurut saya pribadi, melihat dari reaksi publik guys ya, alangkah baiknya Tapera ini dihentikan ya. Kenapa sih enggak gaji pejabat aja yang dipotong gitu guys ya, untuk membantu rakyat kecil biar bisa memiliki rumah. Kenapa semuanya rakyat kecil juga yang gajinya di bawah UMR juga harus kena potongan ya. Nah guys, dalam pikiran saya ya, pikiran orang bodoh seperti saya berpikir bahwa ketika gaji kita sudah dipotong dengan program Tapera ini, kita akan mendapatkan rumah secara gratis ya. Ya karena hitungannya gaji kita udah dipotong nih ya. Meskipun kalau dikalkulasikan dalam beberapa puluh tahun pun belum cukup untuk membeli sebuah rumah ya. Tetapi kalau sistemnya gotong royong ya, menurut saya walaupun secara kalkulasi tidak memenuhi untuk membeli unit rumah, tapi kalau di gotong royong digabungin dengan yang lain kan jadi bisa tuh ya. Jadi pikiran saya akan mendapatkan rumah secara gratis, tetapi tidak ya, tidak ada yang gratis. Tetap saja kita yang mengikuti program Tapera ini harus ambil cicilan ya, bukan cicilan KPR bank, tapi ini KPR Tapera nih ya. Meskipun harganya lebih murah
paling selisih 1 jutaan saja guys. Ya, tetap aja kita nyicil. Jadi kalau mungkin ada yang berpikir bodoh sama seperti saya bahwa nanti akan mendapatkan rumah secara gratis karena gajinya udah dipotong, lebih baik Anda kuburkan mimpi Anda itu sekarang juga dalam-dalam guys ya. Karena tidak ada yang gratis di dunia ini kecuali kentut. Saya mau unek-unek masalah tapera ya. Itu katanya kan tabungan perumahan rakyat. Boleh nggak saya usul? Yang biasanya segala hal yang berbau kredit, contoh kredit kendaraan ya, ada kredit motor, kredit mobil, kredit rumah nih, lihat, kredit rumah juga loh. Itu biasanya kita terima barangnya dulu. Kredit motornya sampai rumah. Kita rakyat sukarela gajinya dipotong. Kredit mobil sampai rumah, kita sukarela gajinya dipotong. Kredit rumah yang seperti yang dulu-dulu itu semuanya, rumah-rumah subsidi, rumah kita dapat, kita menempati sampai 15 tahun gaji kita dipotong sukarela, kita enggak apa-apa. Cuma kalau yang tapera ini saya kok nggak setuju. Sekarang gaji dipotong, dan selama dipotong itu rakyat belum dapat rumah ya, sampai bertahun-tahun. Lah selama bertahun-tahun gajinya dipotong, rakyat masih keluar uang lagi nih buat bayar kontrakan, buat bayar kos-kosan. Coba dipikir aja nih secara akal sehat, masuk akal nggak seperti itu? Kalau menurut saya, saran saya ya, tapera begini per kota. Misalnya ada 10 kecamatan ya, kecamatan ke-1 sesuai KTP. Nanti beli kaplingan di situ, dibangun tuh perumahan tapera ya, komplek A sampai Z, rumahnya Bu Kamidi, rumahnya Bu Jatmiko, rumahnya Pak Bambang, rumahnya Pak Simanjuntak, rumahnya sopo maneh, Pak Yatno, rumahnya. Nah gitu, pasti rakyat gak bakal ribut. Uang kita pegang asetnya, dipotong, kita juga sukarela, gak ribut. Iya betul. Nah sekarang dipotong, tapi barangnya masih fiktif kan? Masih fiktif kan ini? Sampai kapan? Sampai pensiunan selesai. Nah, atau gimana? Nah, nanti kalau sampai pensiunan selesai, berarti selama tabungan dipotong, kita masih mikir ngontrak kan, sama kos masih keluar uang. Dan pertanyaan lagi, contoh anak saya itu sudah ngangsur perumahan ya, perumahan subsidi ya, dia sudah menyisihkan gajinya untuk ngangsur perumahan. Saya mau tanya, apakah anak saya juga gajinya, kan anak saya pegawai negeri nih, terus anak saya juga masih dipotong tapera juga, gimana coba ya? Jadi menurut saya yang namanya menabung itu hak asasi manusia. Kita kerja payah dewe, nyari lamaran susuan dewe ya, berjuang sendiri, tapi begitu terima gaji kita dipotong, tapi kita nggak ikhlas. Bener nggak? Kita mau nabung kemana terserah kita, banyak tubang di mana-mana. Suka-suka kita pengen nabung di sana, pengen di sana suka-suka kita. Jangan dipaksa, jangan pakai pemaksaan. Ini ibaratnya apa? Kayak orang jualan di jalan, yang sering ada di seliweran di medsos itu, jualan apa di tengah jalan dipalak orang, pulang nangis, uangnya hilang. Apa itu nggak sama? Sudah hasil kerja keringat kita sendiri, susah di jalan ketemu preman, terus uang kita diambil secara tidak sukarela. Bener apa enggak? Daripada memikirkan rakyat mau rumahnya nanti bagaimana, itu hak kita, suka-suka kita mau kontrak, mau kos, jangan dipaksa Pak. Bener enggak? Lebih baik fokus ya, fokus nih. Kalau bisa yang dipotong gajinya para dewan, dewan DPR, dewan MPR, terus kepala apa kek, SPB apa, BUMN, kepala Pertamina, kepala apa, yang gajinya maha sekian. Saya sempat baca tadi di berita, apa benar sih katanya pegawai tapera nanti gajinya berapa? 43 juta dari hasil mengelola uang orang yang gajinya 3 juta, yang gajinya dipotong untuk tapera. Itu saya tadi kok sempat baca berita begitu, kan kayaknya kok kayak nggak masuk akal gitu ya.
lebih baik fokus aja ya. BBM biar murah ya. Kalau beli nggak usah pakai harus pakai barcode. Kalau BBM yang subsidi, terus beli gas yang 3 kilo, kedepannya saya baca berita lagi, katanya nanti harus menunjukkan KTP. Ini negara Indonesia, negara yang kaya raya, ya luas. Hasil hasil bumi itu Tuhan persembahkan untuk rakyat Indonesia. Kenapa kok dipersulit? Padahal rakyat itu nggak akan nyuri, bayar pakai uang kita sendiri. Tapi kenapa dipersulit? Dan ini namanya apa? Bukan pemaksaan gitu. Sebenarnya menurut saya itu bukan suatu kebijakan, ya. Bener nggak nih? Aduh. Oke guys ya, saya sepakat juga apa yang diusulkan atau disampaikan oleh emak-emak ini ya. Kalau misalnya kita kredit rumah ya, rumah atau unitnya ada, kita tinggal bertahun-tahun sambil gaji kita dipotong, ya kita ikhlas. Begitu juga kita kredit motor ya, kredit handphone. Intinya masyarakat Indonesia ya menginginkan jika gaji dipotong, kelihatan itu jelas unitnya ada. Ya. Kalau misalnya BPJS dipotong, ya, kita ikhlas. Karena apa? Karena bermanfaat ketika nanti sakit atau yang membutuhkan penanganan medis. Nah itu dengan BPJS sangat membantu. Ya. Jadi unitnya itu, manfaatnya itu bisa dirasakan. Tapi kalau Tapera ini ya teknisnya itu masih membingungkan dan itu ya bisa berpotensi jadi biang keributan nanti ya, saling baku rebutan untuk mendapatkan rumah dari Tapera ini. Kalau aku simak-simak kayaknya pemerintah Indonesia ini kayak lagi darurat dana ya, darurat dana segar. Kenapa? Karena kemarin pemerintah juga baru buat aturan mengenai bea cukai, ya kan? Sekarang pemerintah bikin lagi aturan semua yang berpenghasilan wajib ikut yang namanya Tapera. Padahal kalau kita lihat visi misi daripada Tapera ini kan tujuannya adalah untuk membantu masyarakat yang belum punya rumah agar punya rumah. Jadi kalau sebenarnya tujuannya adalah untuk membantu masyarakat yang belum punya rumah, kenapa masyarakat yang udah punya rumah ini katanya diwajibkan juga harus ikut Tapera? Gak masuk akal kuku rasa kenapa kita ini meski dipaksa. Jadi kayak seolah-olah pemerintah ini lagi darurat dana segar. Jadi dibikinlah iming-iming kita ini harus ikut Tapera, dijanjikan nanti bisa diambil dananya, bisa diajukan kredit rumah, bisa ini, bisa itu ya kan. Tapi kebayang nggak kalaupun kita nanti bisa ikut Tapera dalam program cicil rumah ibaratnya ya, dibantu subsidi silang. Dengan bunga berapa persen itu ya, tetap normal bunganya. Karena sekarang bunga bank kan gila-gilaan kalau buat KPR. Terus apa udah yakin disetujuin? Apa enggak? Karena aku baca di websitenya itu ada juga BI checkingnya. Jadi bagaimana kita misalkan ikut program itu, orang-orang yang belum punya rumah ternyata BI checkingnya jelek. Misalkan dia punya masalah dengan pinjol-pinjol atau apa segala macam permasalahan bank gitu. Kenapa pemerintah ini kayak apa ya? Kayak udah nggak ada jalan lain gitu ngumpulin dana segar dari masyarakat ini. Padahal kalau kita lihat sudah banyak pejabat-pejabat yang korupsi yang tertangkap dengan uang hasil korupsinya itu triliunan. Kenapa masih mau seolah-olah ini memeras masyarakat ya? Memaksa masyarakat. Kalau aku lihat ya aturan pemerintah ini seperti mau menunjukkan ya seolah-olah pemerintah ini memikirkan nasib masyarakat Indonesia di
masa mendatang. Padahal menurut aku ngapain mikir jauh-jauh di masa pensiun nanti untuk bisa punya rumah. Pikirkan sekarang aja dulu. Sekarang bagaimana kalau kita ini sebagai orang-orang yang sudah punya cicilan rumah. Sudah mencicil rumah nih sekarang. Terus harus nambah lagi cicilan tapera. Gak masuk akal ini. Sebenarnya siapa ini pencetus tapera ini? Pak Jokowi juga ya. Ini Pak Jokowi, rencana Pak Jokowi ini nih di akhir masa jabatannya. Lucu menurut aku Pak Jokowi. Kalau memang ini adalah kebijakan Pak Jokowi, apa tujuan Pak Jokowi mau membuat ini gitu? Malah ini direncanakan di akhir masa jabatan. Seolah-olah nggak peduli mau masyarakat mendukung apa enggak, toh aku juga sudah tidak lagi menjabat. Kayak seolah itu ya. Ada apa ini sebenarnya? Juga sekarang tiba-tiba anaknya mencalonkan diri. Kemarin satu jadi calon wakil presiden, oke, kita maklumin ya, kita support, kita dukung. Tiba-tiba sekarang anaknya mau mencalonkan juga menjadi calon wakil gubernur. Seiring berjalan bersama dengan peraturan yang baru dibuat Pak Jokowi. Kayak udah semakin kacau ini. Di akhir-akhir masa jabatannya kok jadi kacau gitu loh. Jujur aja ya, ini sangat mengecewakan sih. Kalau memang masyarakat gak setuju, ini semua masyarakat harus protes. Karena kita kalau sudah punya banyak cicilan, sudah punya mencicil rumah, sudah punya KPR gitu ya. Belum KPR, belum rumah, belum anak sekolah. Terus sekarang ditambah lagi cicilan tapera. Ingatlah Pak, mau memikirkan nasib masyarakat di 30 tahun mendatang dengan misalkan saya ini ikut tapera karena saya sudah punya rumah, maka itu nanti akan dijadikan dana. Kita nggak butuh dana itu Pak, karena nanti dana-dana yang dikumpul itu pun di 30 tahun mendatang di masa kita pensiun pun nggak ada gunanya lagi duit itu. Karena apa? Inflasi. Karena nggak akan mungkin itu berkembang uangnya. Syukur-syukur sih balik. Syukur-syukur balik modalnya aja. Tapi kebayang nggak ada berapa sekarang? Saat ini masyarakat sudah dirugikan oleh banyak perusahaan-perusahaan yang berbau-bau pemerintahan. Apa tuh? Jiwasraya. Asuransi Bumi Putra. Apa lagi tuh? Kok banyak itu yang udah nggak jelas itu? Udahlah. Capek. Masyarakat udah nggak percaya. Oke guys ya, kenapa di akhir masa jabatan Pak Jokowi kebijakan tapera ini akhirnya keluar atau muncul gitu ya? Kenapa nggak di awal-awal pemerintahan atau di tengah-tengah pemerintahan beliau, tapi justru di akhir-akhir masa pemerintahan Pak Jokowi program taperanya nongol ya? Nah, itu yang membuat kita juga ikut bertanya-tanya ya. Dan saya bingungnya gini guys ya, 271 triliun yang kemarin dikorupsi oleh Harvey Moise dan kawan-kawannya itu ya, itu negara ya anteng-anteng aja, biasa aja, ikhlas gitu ya. Tetapi untuk rakyat mau dibuatkan rumah ya, daripada uang triliunan itu hanya dimakan cuma-cuma oleh koruptor, mendingan buat rakyat aja lah untuk bikin rumah. Atau pendapat saya, mohon maaf nih apabila keliru ya, daripada 400-500 triliun itu setiap tahun dikeluarkan hanya sekedar makan siang gratis yang gak ada fungsinya itu, mendingan dialokasikan buat rumah aja buat rakyat ya, yang gak sanggup untuk nyicil rumah. Itu kan lebih bermanfaat, lebih terasa, dan tentu rakyat akan jauh lebih makmur. Makan siangnya belum mulai, dikasih orek pun belum, dipungut biaya tapera dari sekarang seumur hidup lagi. Pinter aja ya kalau pemerintah politiknya. Namanya uang, kalau udah dikelola sama pemerintah, kemana aja larinya bisa. Entah ke IKN, entah buat makan siang gratis kan. Padahal makan siang gratisnya belum mulai. Suruh bayar taperanya seumur hidup dari sekarang. Karena kalau kita ngikut tapera, bayangan kita punya rumah setelah kita pensiun, walau alam. Emang duit 150.000 per bulan, 20 tahun bisa dapat rumah yang harganya 300 juta. Kemarin gonta-ganti kurikulum.
ya nggak jelas, ya kan? Sekarang potongan lagi 2,5%. Ini negara mau dibawa kemana sih? Mau bawa negara Indonesia ini semakin maju, kaya, berkembang, atau semakin melarat? Ya, kalau mau bikin peraturan dipotong gaji pegawai 2,5% TNI dan lain sebagainya, mohon maaf dikaji ulang. Itu orang gajinya berapa? Kalau gajinya 50 juta, 25 juta kamu potong 2,5% itu nggak masalah. Lah ini gajinya cuma 5 juta, 6 juta, 4 juta. Paling banter tuh 5 juta pegawai itu. Buru-buru 5 juta paling banter. Dia harus bayar kontrakan rumah, air, lampu, sembako, sekolah anak, SPP, BPJS dan lain sebagainya. Dipotong lagi 2,5%. Coba yang dipotong, yang gajinya tinggi yang dipotong. Sebenarnya apa sih maunya pemerintah ini ya? Dan ini bukan masalah pilihan 0102 ya, bukan. Tolong aja nih, tolong. Yang dipersoalkan oleh kawan-kawan buruh adalah tentang potongan yang memberatkan. Bisa-bisanya kebijakan semacam ini adanya itu di akhir masa periode. Kenapa gak di awal, di tengah, kenapa harus di akhir sih? Nggak cuma satu kebijakan, banyak kebijakan. Dan akhirnya kami sebagai rakyat juga berpikir hal yang enggak. Coba sosialisasikan dulu ke masyarakat terkait kebijakan ini. Rakyat tuh punya perwakilan loh di legislatif. Kenapa kalian-kalian ini enggak mensosialisasikan kami? Kalian tuh menganggap rakyat gak sih? Atau kalian hanya menganggap rakyat itu hanya anjing menggonggong aja? Yang kalian anggap itu hanya pimpinan-pimpinan partai kalian aja? Tapera ini yang kemudian nantinya akan memotong tiap bulannya 3%, itu bukan duit yang sedikit loh. Tiap bulan kita dipotong. Dan yang katanya itu buat perumahan kita yang belum punya rumah, sementara kalian punya statement tapera ini adalah bentuk gotong royong dari rakyat untuk rakyat. No. Masyarakat yang nggak punya rumah harusnya nggak perlu dipotong 3%. Nggak perlu. Buat apa? Kami juga sebagai rakyat punya trust issue ke kalian. Bagaimana Asabri, bagaimana Jiwasraya. Pengolahan dana kalian itu nggak benar. Korupsi di mana-mana. Apa yang bakal terjadi dengan tapera ke depan? Apakah kami sebagai orang yang belum punya rumah akan mendapatkan rumah di waktu yang kami butuhkan? Rasa-rasanya enggak. Apakah 3% yang dipotong tiap bulannya akan kami dapatkan seutuhnya? Kayaknya enggak. Ide siapa sih tapera ini? Jelek banget idenya. Kok bisa? Mungkin di ASN tapera ini sudah berjalan. Coba tanya, ASN yang sudah pensiun, mereka mendapatkan haknya dari tapera ini? Dari beberapa berita juga kayaknya enggak. Terus kalian ambil 3% dari karyawan swasta. Gila sih. Untuk apa dananya? Untuk IKN? Untuk makan gratis? Untuk apa lagi? Ayolah sosialisasikan dulu ke masyarakat sebelum kebijakannya diambil. Ini kan enggak. Bangsat. Gak habis pikir gue. Ya udah. Ini bener banget sih, nyicil rumah sekarang aja 20 tahun, kapan lunasnya gitu kan. Kalau pakai tapera dengan salah satu unggulannya tapera itu katanya tenornya bisa sampai 30 tahun. Logika aja ya, misalnya orang ngambil rumah dari tapera, umurnya dia saat ngambil 30, dia pakai tenor 30. Usia pensiun di Indonesia aja 55, 57. Bahkan ada yang 54, 55, 54, 55, 56, 57. Itu usia pensiun. Terus 3 tahun dia, kalau dia 30, umur 30 tahun ngambil tapera, tenor 30 tahun, berarti lunas umur 60 kan. Nah ketika dia pensiun cicilannya gimana? Konsepnya itu harusnya juga mikirin tenor itu, tenor mana yang bisa dibayarkan ketika dia masih ada penghasilan. Ujung-ujungnya apa? Orang gak bisa bayar, pemerintah juga gagal bayar return uang-uang kita orang yang gak bisa ngambil rumah tapera kan. Ini konsepnya tuh udah mirip rentenir, kalian diikat 30 tahun. Jangan kejebak, 30 tahun tuh terlalu lama buat ngutang. Yang ada tuh pemerintah mikirin caranya tenornya nggak panjang, bunganya juga nggak ringan kalau bikin tapera. Atau dibikin segmentasi kayak yang kemarin gue bilang.
Jadi orang-orang yang memang butuh ya gotong royong aja ambil bareng-bareng. Tapi orang yang nggak butuh jangan dong. Ini orang yang nggak bisa terima manfaatnya giliran nggak bayar juga denda. Nah orang yang terima manfaatnya sekarang gue tanya efektif gak 30 tahun cicilan KPR? Emang orang nggak butuh hidup yang lain-lain Pak? 30 tahun cuma disuruh bayar utang rumah sama negara. Jujur ya, dulu bangga aku sama Pak Jokowi itu luar biasa. Sampai saya menghabiskan gajiku sebulan hanya untuk bikin kaos seperti ini. Tapi kenapa sekarang saya berubah? Yang membuat saya berubah itu ketika saya melihat fakta. Ketika PDI tidak mengizinkan 3 periode, di situ baru saya melihat sifat asli politiknya Pak Jokowi. Rela melakukan segala cara untuk mempertahankan sebuah kekuasaan. Berani melawan partai yang membesarkannya. Merubah MK, sekarang mau merubah MA. Itulah yang membuat saya berubah. Karena saya berusaha mempunyai sikap rasional. Yang salah saya katakan salah, yang benar saya berusaha membelanya. Demi kebaikan NKRI. Itulah tujuan saya. Bukan karena uang. Uang saya bisa mencari sendiri. Tapi kebenaran tidak akan bisa dibeli dengan uang. Oke, itulah sikap saya. Terima kasih. Hai guys, sore yang cerah, tapi sepertinya tidak secerah masa depan negara kita. Disclaimer dulu, video ini bukan video komedi, jadi buat kalian mencari komedi ataupun jokes ataupun plot twist di akhir video, kalian bisa langsung skip, takutnya kalian kecewa dengan saya. Saya cuma kaget dengan beberapa berita yang keluar dalam 7 hari terakhir. Yang pertama ada RUU TNI, di mana katanya tentara akan bisa menjabat lagi di lembaga pemerintahan. Ya, di fungsi akan berjalan lagi. Udah capek-capek mahasiswa dulu merobohkan Orba di tahun 98, ternyata warisan Orba akan kepake lagi di zaman sekarang. Bravo, mantap. Yang kedua ada RUU Polri, di mana katanya polisi bisa memutus internet kita warga tanpa izin melalui Kominfo. Jadi langsung bilang aja ke providernya untuk memutus internet kita. Jadi sumber informasi kita akan bisa diputus oleh aparat yang harusnya melindungi kita. Mantap. Yang ketiga ada Tapera ya teman-teman ya. Tambahan penderitaan rakyat kalau kata orang-orang, alias tabungan perumahan rakyat ya. Semoga beneran menjadi tabungan perumahan rakyat, walaupun hitung-hitungannya sebenarnya nggak masuk akal. Cuma ya nggak apa-apa, kita optimis saja. Semoga aja nggak ke korupsi. Kalau kita ingat kasus Jiwasraya, wah kalau sampai ke korupsi berarti gaji kita ini dipaksa untuk dipotong untuk membiayai koruptor. Baik sekali memang warga kita ya teman-teman ya. Yang keempat ada yang batal, UKT batal naik ya. Cuma kata Pak Jokowi kayaknya tahun depan sih bisa naik. Dan juga ada project student loan yang menurut saya itu bisa membuat jurang antara si miskin dan si kaya semakin lebar lagi. Lalu ada MA yang akhirnya merubah batasan umur untuk maju sebagai kepala daerah. Oh, mantap ya, memang Mahkamah Adik ya. Adiknya MK tuh, Mahkamah Kakak tuh, mantap, sayang keluarga sekali. Saya suka keluarga yang seperti ini, saling support, kompak ya. Dan juga ada RUU Pers yang dimana jurnalisme investigasi akan dilarang. Jadi kita tidak boleh menyelidiki aparat yang kita gaji pakai uang pajak kita. Terserah mereka mau kerjanya kayak gimana, terserah, kita nggak boleh menyelidiki. Mantap. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu pun jadi tanaman. Negeri kita ini negeri yang kaya raya guys ya, kaya akan alam ya, hasil laut, hasil pertanian, perkebunan, semuanya banyak berlimpah ruah. Belum lagi hasil tambang ya, nikel, batu bara, minyak, sawit dan sebagainya. Itu ada banyak sekali di negeri kita guys ya. Emas juga berlimpah ruah, tetapi rakyatnya masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Untuk urusan rumah saja ya, rakyat harus diperas, dipotong gajinya, lalu kemudian dipaksakan untuk bayar kepada pemerintah. Kalau tidak ya akan dikenakan sanksi atau denda guys ya. Sedangkan di sisi lain para koruptor yang maling duit rakyat merugikan negara sampai dengan ratusan triliun. Negara tindakannya ya cuma gitu-gitu aja ya, paling penjara nggak seberapa lama, udah bebas lagi. Uang yang dimaling atau dikorupsi itu ya udah diikhlasin. Apa salahnya pemerintah juga mengikhlaskan uang yang daripada itu dimakan, ditelan oleh para koruptor ini, mending dialokasikan buat bikin rumah buat rakyat secara cuma-cuma, secara gratis ya. Kekayaan alam kita yang banyak-banyak itu, apa salahnya hasil keuntungan itu dibagikan juga kepada rakyat ya. Lalu kemudian anggaran untuk makan siang gratis aja ya, itu bisa ada anggarannya. Apa salahnya itu diganti semuanya itu buat rumah bagi rakyat. Daripada makan jadi tai, mendingan dibangunkan rumah ya,
Bukan saya katakan bahwa makan itu tidak penting, makan itu penting, tetapi tidak perlu harus pemerintah yang menyuap. Ya, rakyat masih mampu untuk mencari makan. Tetapi rumah ini belum tentu semuanya bisa. Apa salahnya pemerintah mengalokasikan dana untuk membangun rumah secara gratis buat rakyat yang tidak mampu beli rumah, pada orang-orang yang bergaji rendah. Ya, apa salahnya punya pikiran seperti itu? Oke guys, kita di sini hanya sekedar bersuara, ya, hanya sekedar berpendapat, beropini seperti ini. Tetapi lebih bagus, lebih baik, lebih mulia kita sudah berani speak up, berani berbicara, berani kritik, daripada tidak sama sekali, daripada hanya berdiam diri, ya, menjadi orang bodoh yang hanya diinjak-injak oleh orang yang berkuasa. Oke guys, saya Bastian Sebo, sampai jumpa lagi.